Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Ariantina NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kontemporer akuntansi syariah. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, akuntansi sudah digunakan oleh para pedagang dalam bentuk perhitungan barang dengan sejak mulai berdagang sampai pulang. Perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan untung atau rugi. Bahkan orang-orang Yahudi yang pada saat itu berdagang dan menetap juga telah menggunakan akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan juga perintah untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Yang kemudian mengenai faktor yang mengantarkan perkembangan akuntansi di negara Islam. Daulat Abbasiyah pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi memiliki banyak kelebihan dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Di antara contoh buku-buku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam itu adalah yang pertama ada Daftarun Nafaqat atau buku pengeluaran. Buku ini disimpan di Diwan Nafaqat yang bertanggung jawab atas pengeluaran khilafah yang mencerminkan pengeluaran negara. Yang kedua ada Daftarun Nafaqat wal Irodat atau buku pengeluaran dan pemasukan. Buku ini disimpan di Diwanil Mal yang bertanggung jawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkannya. Yang ketiga ada Daftarun Amwalil Musadoroh atau buku harta sitaan. Buku ini digunakan di Diwanul Musadarin yang khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat-pejabat senior negara saat itu. Berikutnya, praktik akuntansi pemerintahan Islam. Kewajiban zakat berdampak pada pendirian Baitul Mal oleh Rasulullah yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan zakat beserta pendapatan lain yang diterima negara. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, penerimaan negara meningkat secara signifikan dan kekayaan negara yang disimpan juga semakin besar. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus bernama Diwan yang bertugas membuat laporan keuangan sebagai akuntabilitas Khalifah atas dana Baitul Mal yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz berupa praktik pengeluaran bukti penerimaan uang. Kemudian, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan terpisah seperti sebelumnya. Pada masa Daulah Abbasiyah, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi yang pertama Jaridat Al-Kharaj, mirip Receivable Subsidiary Ledger, merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan pembayaran cicilan di kolom yang lain. Yang kedua ada Jaridah An-Nafaqat atau jurnal pengeluaran. Fungsinya untuk mencatat pengeluaran. Yang ketiga ada Jaridah Al-Mal atau jurnal dana untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat ada Jaridah Al-Musadarin, yaitu pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korup. Nah, adapun untuk pelaporan telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain yang pertama ada Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat per bulan. Yang kedua ada Al-Khidmah Al-Jamaah, yaitu laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan di akhir tahun. Yang terakhir
mengenai kegunaan mempelajari akuntansi syariah. Dalam mempelajari akuntansi syariah ini sangatlah baik bagi bank syariah dan khususnya sendiri akan masyarakatnya untuk mengetahui sejauh mana ilmu tentang akuntansi syariah, agar kita terhindar dari praktik ketidakadilan dan praktik kecurangan, karena di dalam konsep akuntansi syariah sangat berpedoman dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga dalam pengembangannya kerangka prinsip konvensional yang sesuai dengan syariah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.